Nah, kalian pastinya sudah pernah dengar dong sekilas tentang Biksu Shaolin. Ternyata ada kemampuan yang tak bisa disepelekan dari sang biksu ini loh guys. Kenapa demikian? Pastinya ada hal yang belum kita ketahui secara mendalam. Yuk, sebaiknya kita cari tahu kenapa Biksu Shaolin sangat susah untuk dikalahkan oleh siapapun. Apa rahasia sebenarnya yang belum banyak orang tahu? Ini dia, mulai bertumpu dengan satu jari, memecahkan kaca hingga bertahan ditusuk tombak. Kemampuan Biksu Shaolin yang tak bisa dikalahkan, ini rahasianya. Number 7. Bertumpu dengan satu jari. Seperti yang sudah banyak orang ketahui, jika tubuh manusia mampu untuk menggapai apa saja yang kita atur untuk menyesuaikan dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Seperti halnya sekelompok biarawan umum Biksu Shaolin. Banyak yang sudah tahu jika Biksu Shaolin merupakan salah satu biksu yang memiliki kekuatan sangat tinggi. Tidak hanya itu saja, biasanya seorang biksu dikenal memiliki kemampuan dan mental yang sangat luar biasa. Bahkan banyak di antara mereka yang mampu bertahan di suhu yang ekstrim sekaligus. Bisa juga berjalan di papan kayu, mengambang di atas air, dan juga bisa mengubah bentuk tubuhnya menjadi cara apapun. Hebat banget bukan? Tentu saja semua itu tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang dengan ilmu yang dangkal. Diperlukan ilmu dan juga kemampuan yang khusus agar bisa mendapatkan kekuatan tersebut. Salah satu kekuatan Biksu Shaolin yang tak bisa disepelekan yaitu bertumpu dengan satu jari. Menumpang tubuh yang seberat itu pastinya tidak mudah untuk dilakukan oleh semua orang. Bahkan untuk mendapatkan kekuatan ini, seorang biksu harus melatih kekuatannya hingga 3 bulan lamanya. Mulai dari bertumpu 5 jari, turun ke 4 jari, dan pada akhirnya 1 jari saja. Siapa nih yang bisa? Number 6. Memecahkan kaca dengan jarum kecil. Nah, tidak hanya bertumpu dengan satu jari saja, namun ternyata bagi sebagian besar orang sulit untuk memecahkan kaca dengan tangan kosong, apalagi dengan satu lemparan jarum. Tetapi para biksu Shaolin telah melakukan hal yang mustahil tersebut dengan mudah. Untuk memahami bagaimana kaca tersebut bisa pecah dengan jarum, kita harus masuk jauh ke dalam ikatan kimia kaca. Kaca sangat kaku dan tidak mudah retak, tetapi karena struktur kimianya yang aneh, hal tersebut membuat kaca menjadi lemah. Selain itu, trik yang digunakan oleh para biksu Shaolin tersebut adalah tidak menekuk jarum di bawah tekanan saat melemparkannya. Jadi, yang harus dilakukan oleh para biksu Shaolin adalah melemparkan jarum dengan kekuatan yang besar, tetapi berhati-hati untuk tidak menekuknya. Begitu jarum yang kaku tersebut membentur kaca dan menciptakan retakan yang dalam, muncul gaya yang didistribusikan ke seluruh kaca. Dan hal inilah yang membuat kaca menjadi pecah. Number 5. Bertubuh sekeras batu. Dimulai dengan usia sejak dini, para biksu Shaolin berlatih untuk membuat tengkorak mereka keras, bahkan sekeras batu. Mereka membenturkan tengkorak ke berbagai bahan, mulai dari sekantong pasir, batang kayu, bahkan menggunakan sebuah besi. Setelah bertahun-tahun berlatih, tengkorak mereka pada dasarnya berubah menjadi sangat keras. Kekerasan tengkorak tersebut dapat dilihat setelah para biksu Shaolin tersebut mengebor tengkorak mereka selama hampir 10 detik. Tidak ada setitik darah, hanya bercak merah terang di tempat bor tersebut ditancapkan.
Meski hal itu terlihat lucu, keterampilan tersebut tidak boleh dilakukan di rumah tanpa pengawasan dari ahlinya. Number 4. Menyeret besi dengan buah zakar. Dari dulu hingga saat ini Kungfu Shaolin sering melibatkan banyak teknik latihan pada besi. Teknik-teknik ini pada dasarnya digunakan untuk melatih bagian tubuh yang rentan menjadi sekeras besi. Salah satu bagian tubuh yang rentan pada pria adalah bagian pribadi mereka, yaitu buah zakar. Biksu Shaolin berlatih membuat bagian pribadi mereka tersebut tahan terhadap benturan seperti tendangan. Pelatihan ini melibatkan stimulasi aliran darah pada jaringan di area yang ingin dikuatkan, dan hal ini juga meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan pada area tersebut. Secara bertahap tingkat stimulasi tersebut meningkat dan bagian yang paling rentan dari pria menjadi sekeras besi. Number 3. Duduk dengan bambu tajam. Duduk dalam posisi berjongkok dengan tangan menyatu seimbang pada dua belah pilar batang bambu tajam tepat di bawahnya dan mangkuk di atas kepala mereka selama 2 jam. Keterampilan ini melibatkan kekuatan inti pada kaki mereka dan dibarengi dengan keseimbangan pada tubuh. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Para biksu tersebut berdiri di atas 2 pilar dengan 1 kaki di setiap pilarnya, dan mereka kemudian duduk dalam posisi berjongkok. Tidak semua latihan dilakukan seperti itu. Dalam beberapa kasus, para biksu tersebut memegang 2 mangkuk berisi air, 1 masing-masing di tangan mereka dan yang ketiga diletakkan di kepala mereka. Keterampilan pada para biksu tersebut dilakukan selama hampir 2 jam, dan dengan posisi seluruh tubuh diam atau benda akan jatuh. Number 2. Kemampuan mabuk gila. Diketahui ada seorang biksu yang menyamar sebagai orang mabuk dan kemudian memegang lawan lalu melukainya. Siapa yang menyangka bahwa menyamar sebagai orang mabuk bisa merubah keterampilan kungfu? Keterampilan mabuk gila merupakan keterampilan khusus yang dimiliki oleh beberapa biksu di Shaolin, di mana seorang biksu bertindak sebagai seperti orang mabuk dan memiliki gerakan yang mematikan. Latihan mabuk gila ini termasuk mengangkat kaleng air yang berat dan bergerak di sekitarnya seperti orang mabuk. Ketika keterampilan tersebut dilakukan dalam pertarungan atau selama pertahanan, biksu itu akan berpura-pura mabuk dan memegang erat lawan seolah-olah dia mengangkatnya. Keterampilan ini adalah salah satu keterampilan Shaolin yang paling vital, dan pelatihan ini melibatkan penguatan lengan dan jari. Number 1. Bertahan ditusuk tombak. Seorang biksu memiliki kemampuan untuk bertahan ditusuk oleh banyak tombak. Semua dilakukan pada saat yang bersamaan. Diketahui seorang biksu Shaolin yang menggantung dengan mudah di atas tombak tajam atau menekuk tombak tersebut hanya dengan leher mereka. Ada perdebatan tentang apakah keterampilan khusus tersebut digambarkan oleh para biksu itu nyata atau hanya sekedar trik panggung. Banyak yang percaya itu adalah trik yang bisa dilakukan oleh siapa saja dengan latihan yang benar. Misalnya dalam hal mematahkan atau menekuk tombak dengan leher. Beberapa orang percaya bahwa triknya ada pada tombak itu sendiri. Tombak yang mereka gunakan tidak sekuat tombak asli, dibuat semata-mata untuk tujuan hiburan. Di sisi lain, banyak orang percaya bahwa selama bertahun-tahun, biksu Shaolin melakukan pelatihan tersebut, memungkinkan mereka untuk melakukan prestasi yang biasa dilakukan oleh manusia super. Jadi buat kalian yang ingin memiliki kekuatan seperti biksu Shaolin, jangan lupa ya, belajar langsung pada suhunya.